Kalau saya pikir-pikir, apa sih yang paling kita perlukan sewaktu hidup di atas muka bumi ini, hingga saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup di negeri akhirat. Abis saya mikir-mikir, saya tahu dari pengalaman belajar, dari berguru dengan guru-guru kita, orang-orang yang memiliki ilmu, bernasab dengan baginda Nabi besar Muhammad secara nasab, hubungan darah ataupun nasab hubungan ilmu, bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad, bahwa apa yang paling kita perlukan untuk hidup di dunia hingga hidup di akhirat nanti adalah dua hal. Yang pertama, rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, syafaat, pertolongan dari manusia-manusia tercinta di sisi Allah. Satu dari dua hal tersebut haruslah kita dapatkan sebelum kematian kita datang. Satu, kalau bisa dua-duanya kita dapatkan untuk sebelum saat ajal datang menjemput kita. Yang nomor satu, kasih sayang Allah. Karena manusia hidup di atas muka ini, muka bumi ini, terbagi dari dua kelompok orang. Ada yang disayang sama Allah, ada yang dimurka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba-hamba yang dipandang Allah dengan penuh rasa kasih, dengan penuh rasa sayang. Dan sebaliknya, ada manusia-manusia yang Allah memandangnya dengan pandangan penuh murka. Falna'udzubillah min dzalik. Siapakah kamu di antara kedua orang tersebut? Termasuk di manakah kamu di antara satu dari dua kelompok orang tersebut? Adakah kamu adalah seseorang yang bangun tidur Allah pandang dengan rahmat? Kamu mandi, kamu berpakaian, Allah memandangmu dengan rahmat. Kamu makan, kamu sholat, kamu berjalan, kamu pulang, Allah memandangmu dengan pandangan penuh rahmat. Kamu berbicara, kamu diam. Kamu bergerak, kamu diam. Allah selalu memandangmu dengan rahmat. Ataukah kamu bangun sementara pemilik jagat raya murka padamu? Kamu bergerak sementara Allah benci padamu. Kamu makan, kamu tidur, sementara Allah memandangmu dengan kemurkaan darinya. Kamu hanya akan menjadi salah satu dari dua kelompok orang itu. Apa tandanya kalau seseorang dirahmati Allah? Dan apa pula tandanya kalau seseorang dimurka oleh Allah? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Kamu mengingatku, kata Allah,
aku mengingatmu. Dalam ayat yang lain Allah bercerita, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa untuk menyebut dan mengingat nama-nama mereka. Kamu ingin tahu posisi kamu di hadapan Allah? Lihatlah kepada hatimu, bagaimana posisi Allah di dalamnya. Jika kamu hidup dalam keadaan bangun tidur ingat Allah, kamu bergerak ingat Allah, kamu makan ingat Allah, kamu melihat suamimu ingat Allah, kamu melihat anak-anakmu ingat Allah, kamu bergerak ke sana kemari mengingat Allah dalam kehidupan, selalu merasa bahwa kamu adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhanmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Aku hanyalah hamba-Mu. Dan aku berusaha sepanjang hidupku untuk menepati perjanjian denganmu dan taat kepada perintah-perintah-Mu sekemampuanku ya Allah. Jika kamu begitu, pertanda Allah pun menatapmu dengan pandangan kasih sayangnya. Namun jika ternyata kamu bangun tidur dan Allah tak ada dalam hatimu, kamu bangun tidur dan Allah tak ada dalam lisanmu, kamu bergerak, kamu berjalan, kamu berangkat, dan Allah tak terlintas dalam hatimu. Kamu memandang suamimu dan pikiranmu hanya urusan dunia belaka. Kamu melihat anak-anakmu dan pikiranmu hanyalah sekedar keberhasilan mereka secara duniawi. Kamu hidup dengan pencapaian yang kamu pikir adalah nominal uang. Kamu hidup dengan yang kamu anggap sebagai sebuah pencapaian adalah pangkat duniawi belaka. Jangan salahkan siapa-siapa. Jika seperti yang Allah sampaikan, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim, mereka lupa kepada Allah, Allah pun tak lagi peduli dengan mereka. Kamu ingin tahu posisimu di hadapan Allah? Lihat bagaimana posisi Allah dalam hatimu. Berapa banyak porsi hatimu mengingat Allah? Berapa banyak 24 jammu mengingat Allah? Berapa banyak hatimu berdegup kencang la ilaha illallah? Berapa banyak pikiranmu mengingat-ingat tentangnya? Berapa banyak kamu mengkhawatirkan tentang dirimu di hadapannya? Ataukah selama ini
Yang kamu pikirkan hanyalah bagaimana posisimu di hadapan suamimu, bagaimana posisimu di hadapan anak-anakmu, bagaimana namamu di pandangan masyarakat di sekelilingmu. Ataukah selama ini yang kamu pikirkan hanyalah sekedar bagaimana pandangan orang-orang terhadap dirimu? Kita tidak punya hidup yang lain selain dari yang sedang kita jalani sekarang. Jika hidup yang kamu punya sekarang ini hanya untuk mencari dunia, hidup yang mana yang akan kamu gunakan untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika hidupmu yang sekarang hanya kamu gunakan untuk mencari-cari kesenanganmu di dunia, hidupmu yang mana yang akan kamu gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika hidupmu yang sekarang tidak kamu gunakan lillahi ta'ala, hidup yang mana yang akan kamu gunakan untuk lillahi ta'ala? Tidakkah sudah cukup panjang waktumu meninggalkan dia? Tidakkah sudah cukup panjang waktumu hanya memprioritaskan urusan dunia? Tidakkah sudah cukup panjang waktumu lupa kepadanya? Sampai kapan kamu akan terus-terusan terlena dan lalai darinya? Sampai kapan hatimu gelisah mencari-cari cinta manusia? Tidakkah terfikir olehmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Hingga ketika datang ajalmu tiba, dia telah membentangkan kasih sayangnya kepadamu, bersiap untuk menerimamu dengan sepenuh cintanya. Tidakkah kamu tertarik untuk jika tiba waktunya kamu datang padamu dengan berbekal, kamu datang padanya dengan berbekal cinta? Saudariku sekalian, kita hanyalah hamba. Kita hanyalah hamba. Nilai kita ada bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Meski dipandang hina oleh siapapun, tak masalah jika Allah memandangmu dengan cintanya. Sebaliknya, meski dipuja di mana-mana, meski diagungkan oleh begitu banyak orang, kamu hanyalah hina jika Allah Subhanahu wa ta'ala memandangmu dengan murkanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa rahmatnya Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa kasih sayang Allah. Karenanya Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Kami telah berdosa. Kami telah mengerjakan hal-hal yang membuat Engkau murka. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami ya Allah,
wa tarhamna jika engkau tidak merahmati kami, jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk di antara mereka yang merugi, pasti kami termasuk di antara mereka yang engkau binasakan ya Allah. Saudariku sekalian, pikirkan agar kita tidak merugi. Mari mendekat padanya. Tapi ustazah, saya sudah terlanjur kotor. Tapi bagaimana dengan dosa-dosaku yang sudah begitu besar? Saya malu untuk kembali padanya. Saudariku sekalian, alhamdulillah, rahmati wasi'at ghadabi. Kata Allah, rahmatku lebih luas daripada murkaku. Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dhira'a, man tagarraba ilayya dhira'a tagarrabtu ilaihi ba'a, man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu dhira'. Siapa yang mendekat kepadaku satu dhira', satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika aku melihat hambaku datang padaku dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat padaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan. Dosa-dosamu sebesar apapun, jika engkau datang padanya, bertaubat padanya, merendahkan dirimu di hadapannya, menangis merintih padanya, dia melihat kesungguhanmu, dilemparkannya dosa-dosamu ke dalam lautan ampunannya. Saat itu engkau akan melihat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Dosa-dosa besar sekalipun, tatkala Allah berkenan melemparkannya ke dalam lautan, maka kamu akan mendapati dosa besar itu berubah menjadi seperti buih dalam lautan ampunannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka rahmat Allah kita perlukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di saat ajal datang menjemputmu. Kamu tenggelam dalam duniamu, kamu lupa kepadanya. Yang kamu pikirkan hanyalah pencapaian-pencapaian dunia, nominal-nominal harta. Yang kamu pikirkan adalah pandangan-pandangan manusia, nama baikmu di hadapan orang-orang. Sampai datang ajal menjemputmu. Dan kamu pun berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah,
jangan sekarang, kembalikan aku lagi di dunia. La'alli a'malu sholihan. Sejak hari ini, sejak saat ini aku akan mengerjakan perbuatan baik, membuat aku Engkau rahmati di saat ini ya Allah. Sisakan untukku waktu 1 tahun saja lagi ya Allah, atau sekurangnya sebulan aja lagi ya Allah. Enggak boleh seminggu aja lagi ya Allah, sehari aja lagi ya Allah, enggak boleh 1 jam aja lagi ya Allah. La'alli a'malu sholihan. Aku akan segera berbuat kebaikan. Aku akan memohon ampunan. Aku akan menenggelamkan diri menjadi hamba yang selalu mengingat-Mu ya Allah. Aku tak akan lupa padamu ya Allah. Aku tak akan bersibuk dengan urusan duniaku ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, waktumu telah habis. Seperti apapun kamu meminta, ia hanyalah kalimat kosong yang tak akan pernah aku dengarkan. Bersiaplah, sesudah kehidupan sekarang, alam barzah menantimu hingga saat kamu dibangkitkan. Dan saat dibangkitkan, kamu hanya akan menjadi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina taswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan saat kamu dibangkitkan, hari itu sebagian wajah diputih berserikan, sebagian wajah dihitam legamkan. Jika kamu adalah peraih rahmat Allah, hari itu kamu yang di dunia tak peduli dengan pandangan orang. Kamu yang di dunia hanya peduli kepada pandangan Allah. Allah tampakkan wajahmu putih berseri-seri. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Orang-orang yang wajahnya diputih berserikan hari itu, mereka adalah peraih-peraih rahmatnya Allah.